Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Zahro ini dulu itu seperti patah tulang itu di belakang ya. Jadi nggak bisa jalan normal itu. Terus saya openi, saya pelihara, saya rawat itu. Alhamdulillah sampai gembul. Terus gemarnya itu dia main keluar itu. Keluar rumah itu. Tapi terpulang itu. Ini sudah lebih daripada setengah tahun ini saya openi. Ya, termasuk ini juga nggak punya bulu sama sekali nih. Himalaya ini, jenis Himalaya ini ya, habis kebakaran katanya gitu, udah kurus nggak punya bulu. Alhamdulillah sekarang gembul kan. Nah, ini juga ada ini Persia yang rusak itu. Ini keadaan matanya ini, yang satu ini nggak bisa lagi diobati nih ya. Jadi matanya ini satu ini nggak bisa lihat itu. Apa kamu bocil? Sekali diumbar di depan malah terus pengennya keluar terus. Ini kebiasaan kalau sudah makan ini pada di belakang ya, pintu belakang ini ya. Saya menampung kucing itu bukan berarti saya berkelebihan ya, karena saya yakin setiap makhluk termasuk kucing itu juga punya rezeki tersendiri dari Allah. Hanya kasihan itu ketika melihat kucing-kucing terlantar di jalan itu ya. Bahkan pernah menemukan saya harus menangis itu, ada bungkusan plastik yang berisikan anak-anak kucing gitu tanpa induk gitu kan, belum nyusu, belum bisa mandiri lagi gitu kan. Saya ambil itu, saya openi itu semampu saya. Alhamdulillah selamat itu aja. Semuanya hanya apa kata Allah aja lah. Yang pasti itu sampai sekarang itu bertahun-tahun itu saya pelihara kucing ya, lebih daripada 50 ya. Pokoknya sedapatnya aja ya. Kadang itu ada ya, namanya juga kudu nafsin dha'iqatul maut, itu kan berlaku juga bagi binatang yang mengandung roh itu, termasuk kucing itu kan. Ada wabah itu, wabah virus itu kadang tidak bisa dihindari meskipun kita usaha maksimal. Yang penting itu usaha maksimal. Ada kematian massal itu ya, pernah seperti itu terjadi 2 kali itu. Caranya ya hanya untuk gimana kita sharing, konsul dengan ahli perawatan hewan itu kan, dan pencegahan virus itu ya. Alhamdulillah sih, tapi tetap aja itu tidak ada yang dihindari itu yang namanya kematian, takdir Allah itu seperti itu aja. Yang pasti kita bertahun-tahun ini nggak pernah itu yang namanya diuangkan atau dijual itu. Bahkan ada yang minta pun belum pernah saya hibahkan itu. Jadi apa yang saya berikan, saya temukan, yang saya dapatkan ini kucing dari manapun itu tetap itu saya pelihara gitu. Kadang kalau nggak punya uang ya gimana cara itu, saya mengutamakan kucing. Kadang saya harus makan nggak tanpa lauk lah, nggak masalah. Yang penting itu kucing itu ada makan apa saja yang bisa dimakan itu. Saya takut zalim itu takut zalim. Jadi kadang-kadang ya padu, yang penting itu warak gitu, makan aja gitu aja. Yang penting warak makan, dan keluarga juga alhamdulillah ya bisa menerima open kucing
menerima. Bahkan saya berusaha juga dengan tetangga untuk memberikan pengertian, itu kan juga siap itu bila ada diganggu atau dikotori itu ya. Umi istri itu juga tandang untuk membersihkan gitu. Nah di depan ini kan ada tempat ibadah, gandeng rumah saya itu dengan majelis ta'lim musholah itu ya, untuk ngaji, untuk sholat berjamaah itu sudah aturan dari saya. Keluarga itu semuanya menjelang maghrib itu harus seluruhnya itu namanya kucing dikandangkan itu, supaya nggak ganggu orang sholat, nggak ganggu pula orang ngaji itu. Dan di luar kegiatan itu juga nggak boleh kita biarkan itu ada kucing itu masuk majelis ta'lim musholah itu, nggak boleh, nanti kebiasaan. Alhamdulillah jadi akhirnya itu kena ketelatenan semuanya itu, kucing nggak biar begitu saja gitu. Nah terbuka itu pintu samping, pintu depan, pintu belakang, untuk silakan itu kucing itu menikmati kebebasan waktu pagi, terutama untuk sinar matahari setelah makan itu ya. Tapi alhamdulillah itu semuanya itu hilir mudik itu datang lagi nanti. Oh ya, ini yang lapar itu masih lihat-lihat makan ada enggak, dimakan lagi gitu kan. Meskipun saya sudah menjadwalkan itu paling enggak itu kadang 3 kali, terpaksa 5 kali malam itu ya. Kalau misalkan itu terasa masih lapar ya kita usahakan itu kadang-kadang ya, meskipun kadang saya enggak banyak rezeki itu ya, kadang terpaksa saya harus minta bantu ke temen itu, yang tentunya teman yang juga pecinta penyayang kucing itu. Alhamdulillah ngerti itu. Sekarang ini sekitar tinggal 40 ini. Kalau dikumpulkan antara yang masih bayi juga yang sudah remaja, udah menjadi induk itu, menjadi jagoan. Ada yang ini paling pulangnya itu 2 hari sekali ini nongol itu, kayak si Raja, si Mongol itu kucing gede-gede. Tapi saya nggak pandang itu kucing gede kecil, kucing ras atau kucing kampung, itu bagi saya semuanya sama, perlu perawatan gitu. Karena nggak pernah saya bernilai tentang masalah ekonomi, artinya jadi kalau dijual mahal yang sebagainya itu kan ya. Jadi ya saya anggap sama aja, saya perlakukan sama itu. Kalau memang itu ada rezeki banyak ya kita kasih makan istimewa itu. Kalau seadanya ya seadanya lah itu kan. Yang penting itu mereka juga adalah bagian daripada keluarga saya, begitu saya anggap itu. Jadi terasa berdosalah kalau saya itu tidak memberikan nafkah makan ya kepada mereka, merawat itu ya ketika sakit. Saya merasa berdosa. Jadi setelah saya usahakan makan cukup, merawat sebagaimana kemampuan saya, kemudian Allah mentakdirkan itu kucing itu yang mati, meskipun sedih ya kita tetap ikhlaskan gitu. Begitulah saudara-saudaraku, hanya teringat apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap moja yang menyayangi kucing lahir batin. Kemudian juga saya ingat pesan Rasulullah untuk kita menyayangi makhluk-makhluk yang berroh, dan juga ada semacam kaidah ya, terus kaidah apa itu namanya kalau dalam dakwah itu taghrib ya, untuk memotif ya, menyemangati kita semua bahwa barang siapa yang menyayangi makhluk Allah di bumi, maka akan juga disayang oleh makhluk Allah di langit, yaitu para malaikat yang mentasbihkan kita ya. Ya, yang paling penting adalah rahmatan dari Allah. Begitu saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.